Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaul Farihah, NIM 192010300191. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Business Intelligence. Yang pertama terdapat sejarah Business Intelligence. Istilah Business Intelligence atau yang biasa dikenal dengan BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Land. Beliau mendefinisikan istilah intelligence sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, Business Intelligence seperti yang kita tahu pada saat ini bisa dikatakan sebagai hasil evolusi dari Decision Support System atau DSS yang dimulai sekitar tahun 1960 dan berkembang sampai tahun 1980. Sekitar tahun 1980 mulai dari DSS, EIS atau Executive Information System, Data Warehouse, OLAP, dan Business Intelligence mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Secara umum, Business Intelligence merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Nah, selama proses ekstraksi juga dapat dilakukan transformasi dengan menerapkan berbagai formula, agregasi, maupun validasi sehingga didapat data yang sesuai dengan kepentingan analisis bisnis. Berikut ini adalah contoh-contoh masalah yang diperoleh jawabannya menggunakan Business Intelligence. Yang pertama ada manajer promosi ingin menganalisis pengaruh tiap jenis media iklan di koran, majalah, dan TV terhadap penjualan produk. Yang kedua, manajer HRD dapat menganalisis pengaruh kenaikan gaji terhadap peningkatan produktivitas pekerja di lantai pabrik. Dan yang ketiga, manajer penjualan ingin mengetahui pengaruh musim dan kepadatan penduduk terhadap penjualan es krim di tiap daerah. Selanjutnya, tujuan Business Intelligence. Secara umum, Business Intelligence bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Selain itu, tujuan dari Business Intelligence adalah sebagai sistem pendukung keputusan yang dimana sistem dan aplikasi ini mengubah data menjadi bentuk pengetahuan dan tujuan yang menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunaannya. Terdapat 4 macam tujuan Business Intelligence menurut Turban, Rainer, dan Potter 2011, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Yang kedua, memudahkan pengukuran kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi biaya. Selanjutnya, konsep penerapan Business Intelligence. Konsep penerapan Business Intelligence membutuhkan tingkat agility untuk menginformasikan serta menanggapi kebutuhan bisnis yang berubah. Ada beberapa konsep Business Intelligence, yaitu yang pertama, bertanggung jawab untuk meninjau data pelanggan yang telah dikumpulkan. 2. Mengawasi penyebaran data ke data warehouse. Ketiga, mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk pengumpulan data dan analisis data. Keempat, membuat program pengadaan dan pemrosesan data baru. 5. Menerapkan metodologi analisis data baru.
Dan yang terakhir, meninjau file pelanggan untuk memastikan integritas pengumpulan dan pemanfaatan data. Konsep dari Business Intelligence menekankan pada 5 pendaya gunaan informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. 5 pendaya gunaan tersebut antara lain adalah 1. Data sourcing. Dalam hal ini, BI memiliki kemampuan untuk dapat mengakses berbagai sumber data dan informasi yang berada pada sejumlah sumber yang berbeda, di mana pada setiap sumber memiliki format penyimpanan data yang berbeda pula. 2. Data analisis. Dalam hal ini, intelligence memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data yang didapatkan dari aktivitas perusahaan dan informasi dari perusahaan sehingga dapat dijadikan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, terdapat situation awareness. Dalam hal ini, Business Intelligence memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencari dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan menghadapi kejadian darurat atau terdesak. Yang keempat, ada risk analysis. Dalam hal ini, Business Intelligence memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perhitungan resiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu terdapat decision support. Dalam hal ini, Business Intelligence memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas dan diambil berdasarkan berbagai perhitungan dan pengolahan terhadap data atau informasi baik internal maupun eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, contoh penerapan Business Intelligence di industri. Dengan teknologi dan inovasi terbaru, ada banyak penerapan BI yang tersedia untuk berbagai jenis analisa data. Sekarang saatnya untuk melihat penerapan BI di berbagai industri seperti 1. Logistik, yang merupakan salah satu industri yang kompleks dalam melakukan pembaruan data yang konstan dan pengelolaan kumpulan data skala besar. Yang kedua, layanan finansial. Industri keuangan merupakan salah satu yang paling penting bagi perekonomian tiap negara. Ketiga, layanan kesehatan, yaitu industri layanan kesehatan juga memiliki jumlah data yang besar. Yang keempat, retail, merupakan industri yang selalu dinamis dan sangat bergantung pada data untuk mengatur performance. Dan yang terakhir, manufaktur. Penerapan BI tidak akan lengkap tanpa industri manufaktur. Demikian penjelasan materi terkait Business Intelligence dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.